Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurdin Sobari, NPM 10120667. Program studi Manajemen Strata 1. Saya merupakan mahasiswa STI STMB Bandung Business School semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas remedial ujian tengah semester pada mata kuliah Sumber Daya Manusia Perencanaan Tenaga Kerja dengan dosen pengampu Bapak Alda Ramadika. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan. Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia adalah proses berkelanjutan perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai penggunaan optimal dari aset organisasi yang paling berharga, yaitu karyawan itu sendiri. Perencanaan sumber daya manusia memastikan kesesuaian terbaik antara karyawan dan pekerjaan dengan tujuan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Secara luas, perencanaan ini dilakukan untuk merencanakan masa depan perusahaan, juga strategi agar mereka dapat mempertahankan pasukan karyawan yang terampil. Itu sebabnya juga disebut sebagai perencanaan tenaga kerja. Proses ini digunakan untuk membantu perusahaan mengevaluasi kebutuhan mereka dan merencanakan ke depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dalam prosesnya, bagian HR harus cukup fleksibel untuk memenuhi tantangan kepegawaian baik dalam jangka pendek sambil melakukan adaptasi dengan perubahan kondisi di lingkungan bisnis dalam jangka panjang. HRV dimulai dengan menilai dan mengaudit kapasitas sumber daya manusia saat ini. Strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang terampil sambil menghindari kekurangan atau surplus karyawan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bagi perusahaan. Tantangan perencanaan sumber daya manusia banyak yang harus dihadapi, seperti kekuatan yang selalu berubah, seperti karyawan sakit, dipromosikan atau pergi berlibur. Namun dengan adanya HRV, nantinya akan memastikan ada kesesuaian terbaik antara pekerja dan pekerjaan. Untuk memenuhi tujuan mereka, manajer SDM harus membuat rencana untuk melakukan hal berikut. 1. Temukan dan rekrutmen karyawan yang terampil. Yang kedua, pilih, latih, dan memberikan kompensasi kepada kandidat terbaik. Yang ketiga, mengatasi ketidakhadiran dan menangani konflik. Yang keempat, promosikan karyawan atau melakukan kebijakan pengurangan. Nantinya dengan semua strategi ini diharapkan dapat membantu untuk mobilisasi sumber daya yang direkrut akan semakin produktif, menjadi sebuah proses penting yang bertujuan untuk menghubungkan strategi bisnis dan operasinya. Yang ke-1 juga pentingnya perencanaan sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang atau di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa orang-orang yang ada dapat membantu kelancaran operasi organisasi. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap sebagai alat untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja di masa depan untuk melakukan kegiatan organisasi. Hal ini sendiri juga menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dalam jumlah dan jenisnya. Mengatasi perubahan jangka panjang atau pendek. Perencanaan sumber daya manusia penting untuk mengatasi perubahan yang terkait dengan faktor lingkungan internal atau eksternal. Ini membantu menilai sumber daya manusia saat ini melalui inventaris SDM dan mengadaptasinya untuk mengubah kekuatan teknologi, politik dan sosial, budaya, dan ekonomi. Karena semuanya yang dilakukan, bisnis harus disertai dengan rencana cadangan untuk hal terburuk sekalipun. Yang ketiga, perekrutan personel yang berkompeten. Tujuan lain perencanaan sumber daya manusia adalah untuk merekrut dan memilih personel yang paling mampu atau tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai kita butuhkan. Ini juga menentukan kebutuhan sumber daya manusia serta menilai tingkat inventaris SDM yang tersedia
dan akhirnya dapat merekrut personil yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu mengidentifikasi persyaratan, keterampilan untuk berbagai tingkat pekerjaan. Kemudian kedepannya juga diharapkan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk keuntungan karyawan maupun perusahaan itu. Kemampuan ini juga diperlukan pada karyawan agar dapat melakukan tugas secara efisien dan efektif, serta merupakan gerakan untuk melakukan pengembangan dan menanamkan keterampilan. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal untuk minimalkan biaya produksi secara keseluruhan. Yang keenam, pengurangan ketidakpastian. Hal ini terkait dengan pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan. Proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam organisasi juga dianggap sebagai langkah antisipasi saat terjadi hal yang tidak diinginkan.